Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Kluang Man, sosok superhero Malaysia yang telah menjadi brand besar di negara tetangga kita, yang dimana filmnya akan segera dirilis di akhir Mei tahun 2025 mendatang. Bahkan teaser trailernya udah dirilis oleh pihak Astro Studios. Kali ini kita untuk mengumpulkan berbagai macam detail dan juga easter eggs yang layak kita bahas mengenai sosok superhero parodi yang satu ini, yaitu Kluang Man. Seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Sebelum kita akan breakdown teasernya, kita sebagai fans harus berkenalan dulu dengan Kluang Man. Siapakah dia sebenarnya dan bagaimanakah kira-kira kisahnya yang akan sampaikan kepada film live action yang satu ini. Kita enjoy! Kluang Man adalah superhero Malaysia yang diciptakan oleh Kam Ismail di sebuah program animasi yang dikeluarkan oleh studio UAS Animation pada tahun 1998 hingga tahun 2005, yang dimana animasinya udah punya 7 season dan juga 144 episode. Bahkan nama Kluang sendiri itu adalah nama dari kelelawar dalam bahasa Malaysia. Nah, kalau di Indonesia namanya adalah Kalong. Dan bahkan kostumnya juga hampir mirip dengan Batman dari DC Comics. Jadi ini bisa dibilang adalah Batman versi Malaysia, tapi punya kisah yang jauh berbeda dan jauh lebih kocak, tapi juga ada bumbu kelamnya ya, seperti itu, oke? Kisahnya dimulai ketika seorang pemuda yang bernama Borhan yang tinggal di rumah sakit jiwa Hospital Permai di Johor, yang dimana dia adalah pemuda yang jago dalam bertarung silat yang sangat tangguh. Tapi dia mengalami sebuah tragedi yang sangat naas, yang dimana fan yang ia tumpangi ini mengalami sebuah kecelakaan dan jatuh ke jurang. Ditambah lagi dia punya tunangan yang bernama Suri, tetapi dia diculik oleh Samsir yang juga mukul kepala Burhan dengan keras. Akhirnya Burhan ini harus dirawat di rumah sakit jiwa tersebut, sambil dia punya tekad untuk menjadi superhero penegak keadilan yang ia beri nama sebagai Kluang Man. Dalam aksinya sebagai Kluang Man ini, dia sering dibantu oleh rekannya yang bernama Tiong Man, yang dimana alter egonya adalah Samad, yang juga merupakan teman dekatnya yang ada di rumah sakit jiwa Tompoy tersebut. Kisahnya juga cukup tragis ya. Awalnya dia adalah seorang mekanik handal di bengkelnya, hingga suatu saat dia mengalami kecelakaan di tempat ia bekerja, yang buat akhirnya dia mengalami hilang ingatan dan menjadi gila di sana. Maka dari situlah hubungan antara Kluang Man dan juga Tiong Man semakin dekat dan menjadi rekan satu tim untuk basmi kejahatan yang ada di negeri Malaysia tersebut. Musuh utamanya itu adalah Samsir Jauhari. Pelaku sebenarnya yang berperan ini akhirnya menjadi gila, yang dimana ternyata dia punya ilmu hitam dalam seni bela dirinya untuk balas dendam kepada gurunya sendiri. Ditambah juga dia pernah dikalahkan oleh Burhan dalam sebuah turnamen silatnya, yang dimana hal inilah yang membuat si Samsir ini jadi punya motivasi untuk balas dendam kepada Burhan yang untuk menjatuhkan harga dirinya. Nah, sebenarnya storynya cukup kelam ya, namun juga ditambah dengan berbagai macam kisah-kisah parodi yang segar di negeri Malaysia, sehingga kisah Kluang Man ini nyaman juga untuk ditonton oleh anak-anak di era tahun 90-an dan juga era tahun 2000-an awal. Dan sekarang dengan Kluang Man yang akan dibuatkan menjadi film live action layar lebar, kemungkinan akan ada perubahan yang juga mengikuti era sekarang yang serba digital dan juga serba internet yang satu ini cuy, oke? Bahkan kostumnya juga hampir mirip dengan Batman, topeng kelawar dan juga berjubah, hanya saja warnanya yang berbeda, yang dimana warna kostumnya adalah perpaduan warna ungu dan juga coklat di bagian kol topengnya, serta lambangnya adalah segitiga terbalik, bukan lambang kelawar seperti Batman yang kita tahu selama ini ya. Sampai pada akhirnya Astro Studios diberikan sebuah lisensi oleh studio pencipta animasinya di tahun 2022 lalu, dan mereka akhirnya meluncurkan proyek ini di tahun 2023 silam. Lalu akhirnya kita mendapatkan semua berbagai macam jajaran cast untuk film Kluang Man live action yang satu ini.
Yang pertama ada Nas Muhammadzar yang berperan sebagai Burhan alias Kluangman. Yang kedua ada Anwar Bekmogal sebagai Inspektur Sahab, seorang polisi yang bertugas di tempat Kluangman beraksi di sana. Yang ketiga ada Remy Ishak sebagai Samsir alias musuh buyutan bagi Kluangman, dan juga masih banyak lagi cuy. Oke, udah paham ya? Nah sekarang kita akan breakdown semua detail dan juga teori apa aja yang kita temukan dalam official teaser trailer untuk film Kluangman yang satu ini. Dia bagai seorang pahlawan. Yang pertama kita menemukan ada lagu utama di film ini ternyata juga pakai lagu versi kartun originalnya yang dinyanyikan oleh Krisya yang berkolaborasi dengan band rock sekumpulan orang gila alias SOG di negeri Malaysia. Kluangman is nothing but a madman yang tengah gila dendam. Dia langsung tak fikir. Awal adegan memperlihatkan Inspektur Sahab yang diperankan oleh Anwar Bekmogal, yang dimana dia adalah seorang kepala polisi yang ada di kota tersebut, dan dia melihat ada sebuah kecauan besar di sebuah restoran Cina yang bernama Haji Geni, yang dimana resto Haji Geni ini ada dalam kehidupan nyata kita ya, yang bertepatan di kota Ipoh di negara Malaysia. Alasan kenapa gedung itu hancur kemungkinan karena habis ada pertarungan antara Kluangman dan juga Samsir, sehingga akhirnya resto itu menjadi korbannya. Dan kemungkinan dari situlah awal si Sahab ini mulai mencari tahu siapa Kluangman yang sebenarnya, yang dianggap sebagai vigilante yang sangat serius. Makanya ada sebuah dialog yang mengatakan Kluangman hanyalah orang gila yang dibutakan oleh dendam dan juga amarah, yang dimana hal ini merajuk kepada kisah Kluangman sendiri, yang dimana dia berusaha mengincar Samsir yang membuatnya akhirnya menjadi gila dan juga kehilangan tunangannya tersebut dalam sekejap mata. Yang dimana kisah ini membuat gua callback kepada Batman sendiri, yang dimana Bruce Wayne setelah dia udah kehilangan kedua orang tuanya, dia berusaha mencari balas dendam kepada pelaku yang menembak kedua orang tuanya, dan ternyata namanya adalah Joe Chill. Namun justru Batman alias Bruce Wayne tidak membunuhnya. Malah justru Bruce Wayne ingin membuktikan bahwa perbuatannya udah mengubah takdirnya menjadi vigilante berkostum, yaitu Batman, kepada Joe Chill di hadapannya langsung. Kemudian nextnya ada sebuah adegan yang dimana ada logo Kluangman yang digambar di sebuah kertas putih, yang kemungkinan ini adalah adegan ketika petugas kepolisian berhasil mengidentifikasi keterangan saksi mata yang pernah melihat aksi Kluangman di sekitaran tempat resto tersebut dengan menggambarkan logo di kantor kepolisian mereka. Awalnya aku berpikir ya kalau ini adalah tangan dari Burhan itu sendiri, tapi kita bisa melihat dari foto biadisnya aja, Burhan ini memakai baju tahanan yang berwarna merah keunguan, dan suasana rumah sakit jiwa itu sangat tampak suram dan juga mencekam, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Arkham Asylum sebagai rumah sakit jiwa para villain Batman yang tertangkap di sana. Oke, nextnya kita akan bahas mengenai logonya Kluangman ini sendiri. Sebenarnya apa artinya? Oke, coba kita compare kepada logo versi kartunnya dulu, yang dimana logonya seperti menggambarkan wajah penjahat. Dari atas ada mata dan juga alis dan juga kelopak mata, dan di bawahnya seperti masker untuk mulut wajah tersebut, yang dimana hal ini menggambarkan bahwa tujuannya adalah untuk membasmi kejahatan sebagai bentuk intimidasinya kepada para kriminal yang ada di kota Johor tersebut. Kemudian ada Burhan yang pakai kostum Kluangman di sebuah markas rahasia, yang dimana kita bisa melihat dari shotnya dan juga background gelapnya membuat gua callback kepada Bruce Wayne yang pakai kostum Batman untuk pertama kalinya dalam film Batman Begins tahun 2005 garapan Christopher Nolan. Nah, di sini gua punya sebuah teori liar lagi ya. Jangan-jangan sepertinya di film ini Burhan akan punya sebuah ruangan khusus untuk menyimpan kostumnya, karena sekali lagi dia adalah tahanan rumah sakit jiwa di sana. Jadi ada kemungkinan di penjaranya ada sebuah ruangan rahasia yang gak bisa diakses oleh siapapun, dan dia akhirnya bisa menyimpan kostum itu sebagai bentuk alter ego keduanya sebagai Kluangman yang satu ini. But ya, sekali lagi ya, ini cuma teori liar aja sebagai fans superhero yang udah pernah berkali-kali nonton semua berbagai macam treatment superhero yang temanya hampir seperti ini, oke? Tapi so, gimana pendapat kalian mungkin mengenai adegan ini? Kemudian nextnya ada sebuah adegan aksi ketika ada perampok
yang melawan aksi kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Sahab di sebuah hutan, dan dia memegang sebuah senapan Thompson di sebuah gudang tua yang begitu terbengkalai. Yang dimana sepertinya Inspektur Sahab ini menghadapi Keluang Man untuk pertama kalinya, karena kita bisa melihat tembakannya dan juga aimnya itu juga dalam keadaannya sangat panik. Atau bisa jadi dia sedang melawan Samsir, seorang pengguna ilmu hitam yang menjadi awal utama bagi Keluang Man di film yang satu ini. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada aksi Keluang Man yang melawan berbagai macam anggota kriminal di sebuah dermaga, yang dimana ada banyak sekali tanker-tanker yang diangkut di tempat tersebut. Dan juga ada sebuah adegan ketika dia melompat di langit-langit malam, yang dimana hal ini mirip sekali dengan Batman yang beraksi mengalahkan para kriminal yang sering ia tangani di kota Gotham dalam DC Comics Universe yang kita tahu selama ini ya. He is not a dark knight. Kemudian nextnya ada adegan Inspektur Sahab yang berusaha menangkan para anak buah polisinya di sebuah atap resto Haji Geni di awal adegan tadi, yang dimana mereka melihat Keluang Man yang ada di hadapannya. Nah, sepertinya di sini Inspektur Sahab baru menyadari bahwa Keluang Man bukanlah ancaman bagi mereka. Di hadapannya ada Keluang Man yang sedang bertengger seperti layaknya superhero yang menguasai cakrawala kota. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Batman yang menguasai semua kota Gotham melalui patung gargoyle sebagai ciri khasnya. Lalu di subtitlenya ada sebuah tagline yang mengatakan "He is not the Dark Knight", yang dimana hal ini memberikan referensi kepada Batman itu sendiri yang punya nama alias The Dark Knight atau Cape Crusader. Nah, sepertinya sutradara di film ini sepertinya udah tahu ya bahwa semua orang akan beranggapan kalau film ini adalah Batman versi parodi. Makanya ada tagline "He is not the Dark Knight". Lalu akhirnya kita mencapai di akhir adegan di teaser ini ya, yang dimana kita menebakkan ada sebuah kalimat kocak dari Keluang Man sambil dia melambaikan tangannya dan kabur dari kepolisian tersebut yang mengatakan "kita enjoy". Nah, kata "kita enjoy" ini sebenarnya mengandung sebuah Easter egg dari tagline aktris Malaysia yang bernama Nora Daris dari sebuah sinetron Malaysia yang berjudul Putri yang dirilis pada tahun 2005 silam. Kita enjoy. Kita enjoy. Jujur ya, aku nggak tahu apakah film ini bisa tayang di Indonesia atau tidak. Tapi yang jelas, aku sebagai fans superhero lokal sangat menghargai superhero pop culture buatan Malaysia yang satu ini. Bahkan di Instagramnya kita bisa melihat ada begitu banyak poster-poster parodi yang mereka upload di sana. Seperti contoh, ada sebuah posternya Keluang Man ini yang dimana ini jelas mengarah kepada Deadpool kedua dan juga masih banyak lagi cuy. Ya pokoknya ini adalah sebuah superhero Malaysia yang bertemakan parodi dan juga kocak, namun juga dibuatkan lebih kelam seperti Batman. Mungkin seperti itu ya, karena yang aku tangkap dari teasernya dan juga promosinya memang hampir mirip dengan Batman dari DC Comics, tapi juga ada nuansa komedinya seperti itu ya. Jadi ya, so gue sebagai fans super lokal akhirnya mungkin ya kalau udah tayang Indonesia gue bisa bahas mengenai film ini dan juga bisa gue kritik lah mengenai apa kelemahannya dan juga apa kelebihannya mengenai film Keluang Man Kerapan Negara Malaysia yang satu ini cuy. Oke? Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video breakdown Keluang Man teaser yang satu ini. Kalau misalkan kalian ingin mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai Keluang Man atau kalian mungkin mau koreksi mengenai informasi ini, well silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.